Haleluya, Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, baik secara onsite maupun secara online bagi jemaat yang beribadah di rumah. Puji Tuhan kalau kehadiran kita pada hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita mengambil waktu untuk bersatu itu sejenak untuk kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita undang seluruh jemaat semua untuk bersatu itu sejenak. Kita ucapkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu yang boleh kami alami Tuhan. Di awal tahun yang baru ini Tuhan kami boleh ada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kau begitu baik, teramat baik buat kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Bapa yang baik karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami lagi ada di tempat ini menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami boleh lewati dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga saat ini kami ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Kami rindu menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu. Sebab itu sebelum kami menikmati hadirat Tuhan, mohon Kau kuduskan kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kuasa pengampunan itu berlaku dalam hidup kami, sehingga layaklah kami sebagai umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, terus meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kami beribadah kepada Engkau. Biarlah kuasa-Mu Roh Kudus bekerja mengambil alih semuanya, sehingga ibadah kami berjalan dengan baik, berjalan dengan keberkatan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami akan menikmati kuasa sukacita dan bersejahtera dalam ibadah kami. Sebab itu Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami ini, Engkau yang menyertai ibadah kami ini, dan akan mengurangi kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pada saat ini, maupun bentuk pelayanan yang Kau percayakan bagi kami dan kami kerjakan. Biarlah semua kami kerjakan dengan hati kami hanya tertuju kepada Engkau, dengan kerinduan kami terus kami mau melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap kami yang datang, umat-umat yang datang dengan berbagai pergumulan, kami percaya lewat ibadah kami saat ini, lewat firman-Mu yang kami akan terima, membawakan kami Tuhan kepada kemenangan, membawa kami kepada kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, dengan kuasa dan otoritas Allah kami mensutukan hati kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, kuasa-Mu yang menguasai setiap hidup kami, yang menguasai tempat ini, sarana prasarana yang kami pakai untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, gentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, sama-sama kami memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk masuk dalam hadirat, memuji menyembah Engkau. Kami bukan habiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Engkau untuk selama-lamanya. Engkau Allah kami yang bertahta di tempat maha tinggi. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang Bapa, baik
nyata, Kau Allah kami yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Katakan ku sembah Kau ya Allah. Ku sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, selalu kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Tinggikan namamu selalu, semua lidah berdiri. Ya menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Tinggikan namamu selalu, semua lidah Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Diriku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah menyembah. Katakan Kau hadir dalam datang sujud di hadapanmu, menyembah Yesus, menyembah kini, ku datang sujud di hadapanmu, menyembah Yesus, menyembah Yesus, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kini Bapak iman kami Tuhan, pujian-pujian kami naikkan Tuhan, biar itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, biar boleh menjadi pengakuan iman kami yang paling dalam Tuhan.
Segala pujian, hormat, syukur bagimu. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami yang bertahta di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau lebih lagi bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya melihat lambaian tangan dan wajah-wajah yang bersukacita ya, walaupun menutup masker. Oke, kita berikan lambaian tangan kiri kanan ya, sapa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita naikkan pujian ini seindahnya pelangi.
biar biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui pujian-pujian yang kami bawakan padamu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati hamba-Mu yang akan membicarakannya dan juga berkati telinga-telinga kami yang akan mendengarkannya ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita izin buka masker ya. Haleluya. Yang di bawah cukup dengar suara saya ya. Oke. Sekali lagi selamat tahun baru buat semuanya ya. Nah, tapi di atas ini lumayan nih, masih ada kursi kosong nih. Yang di bawah boleh nih, kalau mau naik ke atas. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, saudara, saya tentu hari Minggu nanti saya ada di Manado ya saudara. Jadi kami ada rapat dari Pelpri Pusat. Rapatnya bikinnya di Manado. Jadi nanti saya hari Rabu ya, tidak salah sudah. Kami subuh. Orang subuh ya. Jadwal tiketnya kan sana. Cuma hari-hari ini kami bolak-balik di Kelapa Gading. Saudara tahu bahwa saya katakan orang tua rohani kami, saudara, itu telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kenapa saudara? Itu tempat kami praktek dulu dan mereka yang merekomendasikan kami memulai pelayanan, mendampingi kami dari merintis saudara, gembala itu yang mimpin perjamuan. Jadi kami mulai dari awal mereka dampingi terus. Jadi itu waktu di Pasar Minggu ya. Dan nama gereja itu pada waktu itu namanya Bethlehem, sama persis dengan GPD Bethlehem yang ada di Pasar Minggu. Dan karena kami di kota wisata dan ada pelayanan, dan pelayanan itu belum ada izin pada waktu itu yang di kota wisata, sehingga kami buat yayasannya untuk mendapatkan legal untuk beribadah, jadi bikin yayasan. Dan dari jemaat GPD Bethlehem Kelapa Gading itu membuatkan kami yayasan namanya Yayasan Air Siloam. Nah, dia urus sampai ke Kementerian Menkumham, jadi secara resmi dari pemerintah keluar. Jadi ibadah itu berlangsung dari bawah. Hukumnya ya adalah yayasan, namanya Air Siloam pada waktu itu. Dan akhirnya sudah, karena di kota wisata ini orangnya yang datang ibadah kenalnya Air Siloam, ya akhirnya yang di Pasar Minggu itu nama itu kita tidak kenakan di sini, jadi pakai namanya Air Siloam begitu. Itu sejarahnya ya. Dan itu yang saya katakan bahwa akhirnya sebetulnya kami menggunakan namanya Bethlehem pada waktu itu. Ya oke ya. Jadi hari-hari ini kami masih bolak-balik di sana, dan Senin juga masih ke sana, dan Minggu
Selasa pemakaman, dan malamnya subuhnya berarti saya ke Manado. Saudara doakan supaya semua perjalanan saya khususnya diberkati Tuhan, tetap sehat ya. Oke, saudara, saya akan mengajak kembali saudara membaca Alkitab saat ini di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ini ayat yang saya sudah baca dan saya sudah membahas satu poin dalam pemberitaan firman di tanggal 25. Tanggal 25 saya berpikir bahwa 25 tanggal 1 baru hari ini selesai topik saya ini. Tapi karena tanggal 1 kita ada kedatangan tamu saudara, dan saya minta dia untuk dia melayani tanggal 1. Sehingga saya akan melanjutkan dalam pelajaran iman ini, saudara, pelajaran firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ada beberapa poin tentu saudara. Saya akan mengajarkan saudara tentang kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Matius pasal 2. Mari bangkit berdiri. Baca kembali sampai ayat 12 bergantian ya. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias anak yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersuka-cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, pagi hari ini, saudara, saya bilang tadi, kita masih bicara tentang orang-orang Majus. Dan kita akan menyelesaikan 3 pelajaran, saudara, penting dari pelajaran rohani dari orang-orang Majus ini. Lalu sempat saya memberitahu bagi saudara bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang dari timur dikatakan oleh firman Allah, dan mereka adalah bukan berdarah Yahudi ya. Mereka adalah orang-orang yang dari Persia atau dulu juga dikenal Babilonia atau Irak daerah sekarang. Dan itu pertama sudah pahami latar belakangnya orang Majus itu. Dan begini, saudara, ada lagi dikatakan ada Herodes di sana. Dan ketika Herodes mendengar ini, saudara, dia itu sebetulnya ketika dia mendengar ayat 3, coba baca ayat 3 dulu, saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, apa saudara? Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa dia terkejut, saudara? Dikarenakan Herodes kaget itu karena dia berpikir, loh, kok ada raja yang lahir di antara orang Yahudi ini?
Jadi dia sebetulnya terkejut itu, tapi kalau saudara baca teks selanjutnya, dia sebetulnya itu marah dan dia cemburu. Karena apa, saudara? Karena Herodes ini adalah raja yang bukan berdarah Yahudi. Dia itu adalah berdarah Edom. Ya, dia adalah raja yang diangkat oleh Romawi pada waktu itu. Seharusnya raja kan dia berketurunan darah Yehuda pada waktu itu, kerajaan Yehuda. Sehingga dia terkejut. Nah, sehingga saudara tahu bahwa bagaimana caranya dia membasmi pada waktu itu atau menghalangi pertumbuhan orang Yahudi dalam hal untuk menjadi raja, itu dia menyuruh membunuh anak di bawah 2 tahun. Nah, itu caranya dia, saudara, supaya termasuk generasi yang sudah didengar oleh Herodes ini dari orang-orang Majus itu, supaya dibunuh raja itu yang akan menjadi raja. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu dibawa lari, ya, malaikat menyuruh kepada Maria dan Yusuf itu supaya lari mereka dan dibawa ke Mesir. Di pasal selanjutnya saudara boleh baca. Nah, oke, saudara, dari sini saudara, saya akan bawa saudara begini. Dalam pelajaran iman bagi kita, saudara, ya, pelajaran rohani kita pertama adalah pelajaran tentang imannya orang-orang Majus. Kenapa saudara penting untuk kita pelajari, saudara? Pertama, kita pelajari begini. Orang-orang Majus saya bilang tadi, mereka ini kan orang bukan berdarah Yahudi. Orang Persia yang tentu ada yang memberitakan firman Allah bagi mereka. Ada yang memberitahu tentang firman, khususnya firman pada waktu itu mereka belum menerima perjanjian baru. Tetapi mereka menerima itu perjanjian lama yang berisi tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus yang akan lahir. Dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Nah, perhatikan saudara, bagaimana posisi iman mereka. Mereka kan tentu orang yang, dimana orang yang bisa dibilang bagi orang Yahudi melihat mereka orang kafir. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi ketika firman ini datang kepada mereka, mereka percaya. Pelajaran rohani yang kita belajar daripada orang-orang Majus adalah pertama itu pelajaran iman. Ketika mereka mendengar firman Tuhan itu, saudara, mereka terima iman. Terima firman itu. Saya ingat saudara, beberapa waktu lalu saya mengajar tentang iman bagi saudara. Jadi iman itu kan percaya. Dan bagaimana saudara iman itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan iman, ya, bukan pendeta. Pendeta itu hanya berita firman. Tapi yang menumbuhkan iman itu Tuhan. Kata apa? 1 Korintus pasal 3 kan, ya. Ketika terjadi satu perdebatan sehingga Paulus berkata, bukan kami yang menumbuhkan, kami ini ada yang menanam, menabur, tetapi yang menumbuhkan itu Tuhan. Begitu. Nah, saudara masih ingat itu. Tetapi bagaimana orang-orang Majus punya iman ini bisa bertumbuh, saudara, dari iman yang mereka, dari firman yang mereka dengar pada waktu itu tentang Yesus. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem. Jadi kalau saudara lihat di sana, saudara dikatakan sesudah Yesus dilahirkan. Jadi sesudah Yesus lahir, dikatakan di Betlehem pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus. Tanggal 25 sempat sudah saya katakan bahwa nanti kalau saudara bikin drama atau apa, jadi orang-orang Majus jangan lagi bertemu Yesus di kandang, tetapi harus sesuai teks Alkitab yang ada di dalam ayat keberapa ini, saudara? Ayat 11, coba baca ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Baca bagian pertama saja. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke mana, saudara? Ke dalam rumah. Itu bukan kandang, ya. Jadi mereka masuk ke rumah. Itu ya. Nah, ini penting untuk saudara pelajari. Kenapa, saudara? Ini satu pelajaran iman luar biasa. Orang-orang Majus itu yang ada dari berjalan dari Persia itu, saudara, itu mereka punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Itu mereka pegang itu firman Allah.
Sampai perjalanan mereka itu, saudara, berarti kalau seandainya sesudah Yesus lahir, kita tidak tahu, tidak ada teks berapa bulan setelah Yesus lahir. Apakah 1 minggu atau 2 minggu setelah Yesus lahir, mereka mendengar tentang itu, saudara, bahwa Yesus sudah lahir. Dan mereka melakukan perjalanan menuju ke Bethlehem. Ya, itu memakan waktu yang memang cukup lama. Kenapa? Karena mereka harus ikuti bintang. Ikutin bintang. Jadi kalau bintang itu berjalan sama seperti tiang awan, tiang api. Orang Israel pada waktu keluar tanah Mesir, tiang awan jalan. Tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Malam hari, tiang api ada. Tapi kalau tiang api berhenti di situ, ya mereka harus berhenti. Tidak boleh jalan. Nah, bintang juga begitu, saudara. Orang Majus ini ketika mereka lihat bintang, oh itu bintang di sana, yuk kita jalan. Tahu-tahu bintangnya hilang. Mereka harus berhenti ke satu daerah. Tunggu dulu. Makanya saudara, kita lihat sampai pada akhirnya mereka sampai di Yerusalem pun mereka bertanya-tanya, kenapa? Karena tidak ada bintang lagi. Di mana Yesus lahir? Di mana ya? Karena tidak ada bintang. Nanti setelah keluar dari Herodes lagi, baru mereka lihat itu bintang di sana. Nah gitu. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, waktu yang cukup lama inilah, saudara, kadangkala ada bintang, kadangkala tidak. Tetapi, saudara, bukan pada bintang itu mereka berpegang, tapi pada firman yang mereka dengar. Ketika bintang itu ada, mereka berjalan. Tapi ketika bintang itu tidak ada, saudara, mereka berpegang pada firman Allah yang sudah mereka imani, Yesus itu lahir. Itu yang menjadi petunjuk luar biasa bagi mereka. Apa pelajaran iman bagi kita? Begini, saudara, kita juga, saudara, bukan berarti begini, oh ada mujizat Tuhan terjadi bagi kita, sehingga iman kita ini semangat sekali ikut Tuhan. Oh kita ke gereja karena ada mujizat Tuhan, kita sakit sembuh, kita punya usaha dipulihkan. Saudara, itu bukan patokan orang Majus. Patokan mereka adalah firman iman. Kita juga, saudara, sangat mempercayai memang ada mujizat Tuhan, masih bekerja. Tetapi kita tidak boleh mematok iman kita kepada mujizat. Mengalami mujizat atau sedang tidak ada mujizat, iman kita harus tetap datang pada Tuhan. Haleluya, saudara. Itu iman yang luar biasa dari orang-orang Majus. Ini, saudara. Orang-orang Majus ini, ya, dikatakan ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi? Nah, ini saya bilang tadi, Herodes ini ketika dia dengar, dia marah sekali, saudara. Karena dia berpikir, wah, saya akan kehilangan jabatan ini ketika kalau ada raja yang sesungguhnya lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Karena itu raja yang resmi. Sudah lahir nih, berarti ada keturunan raja ini sudah lahir. Gimana caranya saya harus musnahkan dia supaya rajanya ini, kalaupun dia sudah tua, nanti turun kepada anaknya. Tapi kita kembali, saudara, begini. Balik kepada orang-orang Majus yang menjadi fokus pelajaran iman bagi kita, saudara, terhadap orang-orang Majus yang perlu kita pelajari. Saudara, begini ya, saudara, bahwa orang-orang Majus ini, coba saya minta dulu, saudara, Yesaya 7 ayat 14. Tentu ini melandasi mereka ya, melandasi dari iman yang mereka dengar, membuat mereka memegang itu, saudara. Pegang dari Persia, mereka dengar tentang firman ini. Mari kita baca dulu, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Baca, 1, 2, 3.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan namakan dia apa? Immanuel. Satu ayat lagi sebelum saya jelaskan lagi. Baca lagi Yesaya 9 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ini saudara melandasi orang-orang Majus. Firman yang mereka dengar inilah mereka pegang. Ketika mereka percaya ada seorang anak yang akan lahir, dia menjadi seorang raja, itu yang mereka imani. Sehingga tanggal 25 lalu saya sudah membahasnya bagaimana yang perlu kita teladani bagi orang Majus ini tentang semangat mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi semangat itu isinya iman, saudara. Ketika mereka punya iman tentang Yesus yang akan lahir itu, dan mereka sudah dengar, saudara, itu iman itu mereka, dasar iman itulah dari ayat-ayat tadi, mereka bersemangat terus, saudara, datang dari Persia, terus berjalan. Sempat hari tanggal 25 saya sedang menyinggung, bukan menyinggung, tapi saya sudah memberikan sedikit gambaran bahwa itu sebetulnya gambaran seperti orang percaya, seperti kita, saudara sedang melakukan suatu perjalanan sampai berjumpa dengan Yesus secara fisik. Karena orang Majus ini, mereka dalam perjalanan itu melakukan perjumpaan-perjumpaan secara iman. Saudara masih ingat ya, saya bahas itu. Mereka melakukan perjumpaan iman, saudara, sampai berjumpa fisik. Kita juga sekarang begitu, saudara. Kita sekarang juga sedang melakukan perjumpaan iman dengan Yesus. Itu perlu bagi kita, saudara, dalam ibadah-ibadah kita, itu perjumpaan iman. Kita beribadah sekarang, itu perjumpaan iman kita dengan Tuhan Yesus. Ya, karena 2-3 orang berkumpul, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, kata firman Allah, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, nanti satu waktu kita akan melakukan perjumpaan dengan Yesus secara fisik. Sama seperti orang-orang Majus tadi. Ya, saya balik lagi, begini. Saudara, ada dasar tentu iman dari firman Allah yang membuat orang-orang Majus ini bersemangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan saudara dan saya juga, saudara, ada dasar-dasar firman Allah, ya, dan itu memang harus mendasari iman kita dari firman Allah untuk bagaimana sampai berjumpa dengan Tuhan. Dan terlebih saudara, iman kita yang kita pelajari, saya katakan seperti orang-orang Majus ini. Saya akan masuk lagi, saudara, begini ya, saudara. Orang Majus, ini pelajaran iman pertama ya. Jadi begini, orang Majus itu percaya sekalipun belum melihat. Saya sebut sama-sama saya, saudara ya. Begini ya, ini pelajaran iman kita terhadap orang Majus ini adalah orang Majus percaya sekalipun belum melihat. Coba kita sebut sama-sama, mulai dari orang Majus. 1, 2, 3. Orang Majus percaya sekalipun belum melihat. Ini menjadi pelajaran iman luar biasa, saudara, bagi kita. Karena mereka, tadi saya ulangi lagi, karena mereka mendengar firman itu ada di Persia. Mereka belum melihat tentang Yesus yang ada di Yerusalem, yang ada di Bethlehem pada waktu itu. Tapi orang Majus percaya sekalipun mereka belum melihat. Saya membaca terus, merenung. Kira-kira siapa ya orang percaya Yesus di luar orang Yahudi ya? Pertama kali kira-kira. Saya masih berkesimpulan sampai sekarang kemungkinan orang Majus. Jadi ini di luar orang Yahudi ya, saudara. Di luar orang Yahudi yang percaya Yesus itu Tuhan. Di luar orang Yahudi, mungkin orang-orang Majus. Dan ini iman yang hebat loh, saudara.
Kalau orang-orang Yahudi mereka bisa sudah lihat secara langsung. Tetapi saudara, orang Majus ini, mereka punya iman sekalipun mereka belum melihat tentang Yesus, tapi mereka sudah percaya. Ini yang saudara harus menjadi satu contoh bagi kita, atau pelajaran bagi kita terhadap orang Majus. Saudara dan saya belum melihat Tuhan Yesus secara fisik. Tentu saya yakin tidak ada saudara di sini, tidak ada pendeta yang bisa sudah melihat Yesus secara fisik. Mungkin dia punya penglihatan bisa saja, tapi dia tidak bisa lihat tanpa dalam sebuah penglihatan diizinkan Roh Kudus begitu. Nggak bisa, karena sekarang belum pernah ada orang melihat begitu. Mungkin, Pak saya bisa lihat dalam mimpi. Ya bisa, kalau cuma mimpi bukan secara fisik, itu bukan. Karena kita, Wahyu 1 ayat 7 berkata, kita memang ketemu Yesus nanti, memang secara fisik nanti. Ya. Saya kembali saudara, menjadi pelajaran iman kita terhadap orang-orang Majus adalah orang Majus ini percaya sekalipun belum melihat. Saya bawa dulu saudara begini. Coba sebelum saya masuk pada refleksi rohani tentang ayat-ayat ini, mari baca dulu Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ini setelah peristiwa Yesus bangkit ya saudara. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, tidak ada lagi yang bisa melihat secara fisik. Tapi ketika Yesus bangkit masih ketemu ya. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, tidak ada lagi melihat secara fisik. Baca terus. 2, 3. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini iman Thomas. Di sini tidak boleh ada. Selanjutnya ayat 26. 2, 3. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Terus, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Stop dulu ya. Jadi saudara begini, ini waktu Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Pada waktu itu Yesus ada di situ tidak? Hah? Secara fisik Yesus ada nggak? Tidak. Tapi ingat, Yesus itu adalah Tuhan. Dia punya dua natur, natur manusia dan natur Tuhan atau Allah. Jadi secara manusia dia tidak ada. Tapi ingat, Yesus secara naturnya Allah, dia tahu apa yang diomongin. Dia ada di situ. Amin. Yesus ada di situ. Makanya Yesus bilang begini. Nah, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Terus ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau apa? Tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pelajaran iman bagi saudara ya, bahwa bagaimana Thomas ketika dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ingat, Yesus itu punya dua natur, saya bilang tadi. Yesus terima itu. Dia tidak menolak itu ketika dia bilang, Yesus engkau Tuhan dan Allahku. Ini kalau orang seberang saudara, mereka tidak percaya ini Yesus itu dan Allahku ya. Yesus ketika dia bilang Yesus Tuhan Allahku, Yesus tidak menolak itu. Oke, saya tidak bahas dulu di sana, nanti ada tema khusus ini. Ayat terakhir, baca bersama-sama 2, 3 ayat, ayat 29. Nah ini
bersama-sama. Yang kencang bacanya ya. Mari bangkit berdiri saya saudara. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah, baca terakhir 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, kita kembali pada ayat pokok kita. Orang-orang Majus. Ternyata inilah saudara mereka mengenakan ayat ini. Mereka itu sekalipun belum melihat Yesus, tapi mereka percaya. Mereka masih di Persia waktu itu. Belum pergi ke Yerusalem, belum pergi ke Bethlehem. Belum melihat Yesus, tetapi mereka itu sudah percaya Yesus itu Tuhan. Beda dengan Thomas. Thomas orang Yahudi. Thomas bahkan sudah bergaul dengan Yesus sebelum Yesus mati. Thomas tidak percaya Yesus bangkit. Bahkan teman-temannya pun sudah bilang, Yesus sudah menampakkan diri, kami sudah melihat dia. Thomas bilang, sebelum saya lihat dia, saya tidak percaya. Sebelum saya mencucukkan jari, saya tidak percaya. Akhirnya Yesus datang, waduh, ini saya, tapi ini ya begini. Ini bukan pelajaran bagi kita untuk ditiru tentang Thomas. Bukan. Karena yang Tuhan mau, orang yang percaya kepada dia itu seperti orang Majus. Tidak melihat tapi percaya. Haleluya saudara. Saya akan bawa saudara ke 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Ini pelajaran rohani kita ya, saudara, mengenai orang-orang Majus. Ini adalah mengenai percaya, ya. Dia percaya sekalipun dia belum melihat. Ini orang-orang Majus yang penting untuk kita hidupi tentang pelajaran ini, yaitu percaya sekalipun belum melihat. Mari kita baca sekali lagi, saudara. Ini bergantian, karena supaya saudara dapat konteks ayat ini. Bergantian ya, sampai ayat yang ke-46. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Raja Ahab ya, telah pergi. Ini ada Elia dan bujangnya. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang naik ke atas, melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Jadi pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Sejak mata langit menjadi gelap oleh awan dan badai, lalu turunlah hujan dengan lebat. Ahab naik kereta pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai jalan yang menuju ke Israel. Tadi sampai 46. Oke, begini, saudara perhatikan tadi ada ayat yang sebelum ini kisah sengaja saya munculkan, saudara, di mana kan Ahab ini adalah raja orang Israel yang tadinya, saudara ingat, dia memunculkan para nabi-nabi Baal untuk bertanding dengan Elia pada waktu itu untuk penyembahan turun api begitu ya. Ahab minta orang-orang Baalnya itu supaya memporeskan badannya, minta supaya dewa-dewa mereka turun, dan itu tidak pernah turun membakar korban persembahan. Sehingga Elia berkata dia akan panggil Tuhannya yang benar, dan
bahkan ditaruh air dalam parit itu katanya sampai penuh, dan dia memanggil Tuhan dan Tuhan turunkan api. Nah, saudara, pada waktu itu terjadi musim panas dan ada Raja Ahab di situ, dan setelah itu Elia berkata kepada bujangnya, coba kamu naik ke gunung, lihat ada tidak tanda-tanda hujan. Dia naik, tidak ada. Bujangnya naik. Tapi Elia ini, saudara, dia percaya bahwa akan ada hujan. Jadi bujangnya melihat, dia bilang tidak ada. Tapi Elia berkata bahwa dia percaya akan ada hujan. Ini musim panas yang luar biasa. Jadi Elia pun, saudara, dia percaya sekalipun dia belum melihat akan ada hujan. Naik lagi hujan ketiga kali, balik lagi, dia bilang tidak ada. Elia bilang ada. Naik lagi dia 4 kali, balik lagi tidak ada. Elia bilang ada. Sampai dikatakan ke-7 kali, bujangnya balik. Betul, ada sebesar telapak tangan. Jadi mungkin bujangnya ini mau melihat hujan, kan lebat dibilang. Dia mau lihat itu awan yang lebat, besar sekali. Sehingga dia berkata tidak ada. Tapi Elia bilang ada. Tapi itu awan mungkin cuma dibilang sebesar telapak tangan. Bujangnya ini mau lihat awan yang besar, karena ini berbicara hujan yang besar. Saudara, apa menjadi pelajaran rohani kita dalam hal ini, saudara? Ingat, Yesus pernah bilang, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan apa? Saudara, bukankah pada kita ada iman yang kita kadang-kala percaya? Saya percaya tahun 2023 ini. Tapi kadang-kala saudara begini, aduh, apa iya ya? Modal saya cuma segini. Pokoknya selalu saudara yang dilihat kecil. Tapi saudara tidak pernah percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan itu sesuatu yang besar. Atau saudara kadang-kala saudara melihat itu sesuatu yang kecil, saudara tidak mampu melihat Tuhan bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Elia sebetulnya yang dilihat betul terbesar telapak tangan, tapi dia percaya Tuhan bisa melakukan yang besar, membuat itu menjadi awan yang besar dan menjadi hujan yang lebat. Sehingga Elia berkata, kamu sudah lihat sebesar telapak tangan? Awan sebesar telapak tangan? Sudah. Oke, bilang kepada Ahab, segera pergi karena hujan lebat akan terjadi. Dia bisa terhalang oleh banjir. Saudara, menjadi pelajaran bagi kita kembali pada imannya. Saya sedang menuntut saudara sebetulnya begini. Lalu kan saya bilang, sebenarnya ini poin saya mau bawa di tahun baru. Untuk membuat saudara dan saya mari melihat tahun 2023. Dengan iman yang sekalipun saudara, aduh kerjaan saya cuma seperti ini. Pokoknya aduh usaha saya cuma begini. Aduh keuntungan saya cuma begini. Saudara, jangan sampai saudara hal-hal yang kecil Tuhan taruh, saudara taruh di kata di sana, kata cuma itu sangat besar sekali. Yang membuat iman saudara seolah-olah tidak bisa melihat yang kecil itu Tuhan bisa bikin besar. 5 roti 2 ikan. Saudara lihat. Amin. Orang pada waktu lihat, aduh mana bisa, murid-murid juga bisa lihat, mana bisa, ini Yesus, ini orang 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, mau beli roti di mana? Di sini cuma ada 2 ikan dan 5 roti. Kadang-kala saudara, sesuatu yang kecil bagi kita, sehingga membuat kita kadang-kala cuma berkata, cuma. Dan kata cuma itu kadang-kala menghalangi iman. Kalau saudara sekarang ini ada pekerjaan apa, saudara sedang kerjakan, aduh, saya begini, habis saya cuma kerja di begini. Jangan pakai kata cuma, bersyukur dulu apa yang ada. Haleluya saudara. Di mana saudara bekerja sekarang? Aduh Pak, saya cuma gajinya cuma segini. Syukuri dulu
bilang aku percaya sekalipun gaji seperti ini, usaha masih seperti ini, aku percaya Tuhan bisa buat sesuatu yang besar. Haleluya. Kembali orang-orang Majus tadi, mereka belum melihat, tapi mereka sudah percaya akan melihat raja yang besar itu adalah raja di atas segala raja. Amin. Jadi jangan pakai kata cuma dalam hidup saudara kalau bicara iman. Haleluya. Siapa lagi saudara melihat? Yeremia 29 ayat 10 sampai 12. Ini kisah ini saudara, siapkan dua ayatnya, sebenarnya saya cerita. Kisah ini adalah orang Israel ketika ada di tawanan Babilonia. Saudara ingat ya, orang Israel 2 kali ditawan. Satu di saudara penawanan di Mesir. Sebetulnya ada 3. Satu juga penawanan yang dilakukan oleh Asyur, tetapi cara menawan baik cuma di tempat mereka, dikocok begitulah. Seandainya kita orang kota wisata, ditawan di pasar minggu tawan di sini, terus ke Bogor ke sini, begitu. Itu Asyur. Jadi tetapi kalau Babilonia itu memang dia giring semua orang Israel tawan di Babilonia, ya. Nah, ini peristiwa di Babilonia ayat ini. Jadi ketika mereka ditawan di Babilonia, itu sesuatu yang tidak akan pernah mungkin orang Israel akan keluar dari sana. Kita baca dulu ya ayat ini. Sebab bersama-sama ya, di lantai bawah juga baca. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, ke Yerusalem. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh Hari depan itu, saudara, tanpa saudara lihat dengan iman, tidak akan pernah masuk, saudara. Jadi Yesus sedang berbicara kepada orang Israel yang ada di Babilonia ini, jangan melihat lagi kamu ada di sini. Kamu harus lihat ke depan. Kamu harus lihat ke depan. Itu sebetulnya Tuhan sedang menanamkan iman bagi mereka. Karena Tuhan itu kalau mau bekerja, dia harus tetap melalui iman orang itu. Coba ayat yang ke-12. 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sampai situ saja. Perhatikan saudara, dan pada akhirnya sudah bisa bayangkan sesuatu yang mustahil bagi orang Yahudi untuk keluar dari Babilonia. Tetapi kebenaran firman Allah ini Tuhan suruh kepada Yeremia, kasih tahu sama orang Israel yang ada di Babilonia. Tujuannya supaya mereka percaya Tuhan punya masa depan yang baik buat mereka. Setelah timbul iman, setelah 70 tahun ada di penghukuman, Tuhan bilang sekarang, saudara tahu apa yang Tuhan buat? Raja yang menghukum mereka. Setelah itu Tuhan punya cara ganti itu raja. Dan raja yang mengganti itu adalah raja yang punya hati yang luar biasa. Tuhan taruh hati, berubah dia. Israel, kamu pulang. Dan semua balik ke Yerusalem. Saudara, ini yang Tuhan inginkan bagi orang yang percaya kepada Dia. Sekalipun kadang-kala sudah di dalam satu tawanan, saudara, tetapi harus punya iman kepada Tuhan. Sekalipun kita belum bisa melihat, tapi harus percaya kepada Tuhan. Sekali lagi tahun 2023 kita belum bisa melihat bulan Februari kita belum bisa lihat. Kita belum bisa lihat bulan Maret, kita belum bisa lihat bulan April, kita belum bisa lihat. Kita baru dengar bagaimana ekonomi di tahun 2023 adalah ekonomi yang sulit. Kita lagi dengar bagaimana beberapa negara, bagaimana pandemi virus corona ini mulai merajalela lagi.
Kita mendengar ekonomi di beberapa negara mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi kita juga mendengar, saudara, bagaimana nantinya di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh ekonomi lain yang mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi saudara yang selam Tuhan, kembali lagi saudara, bahwa sebagai anak Tuhan melalui firman Allah yang kita pelajari dari orang-orang Majus adalah pelajaran iman yang pertama, percaya sekalipun belum melihat. Saudara belum melihat pertolongan Tuhan ke depan mengenai rumah tangga kita, mengenai ekonomi kita, mengenai keuangan kita, usaha saudara. Tapi saudara dan saya dibawa oleh firman Allah untuk percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membela kita. Sulit tentu bagi saya balik tadi saudara, sulit dalam akal manusia, baik orang Majus, baik orang Israel yang ada di Babilonia, sulit sebetulnya saudara. Tapi yang Tuhan senang adalah percaya sekalipun belum melihat. Sampai itu yang Tuhan pesan kepada para murid-murid, berbahagialah orang yang sekalipun belum melihat atau tidak melihat, tapi dia percaya. Makanya tidak boleh iman seperti Thomas. Ada orang kadang-kala membangun iman, oh saya harus lihat dulu, saya harus alami dulu baru saya percaya. Tuhan bisa geleng kepala. Tuhan akan bilang, itu bukan ajaran saya. Tuhan akan bilang, itu bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan adalah percaya sekalipun belum melihat. Saudara, dalam poin pertama ini, saudara, menjadi pelajaran orang Majus yang akan saya bahas 3 poin nanti ke depan. Ya, saudara, minimal timbul iman dulu ini bagi saudara, agar supaya saudara dan saya tetap percaya dulu. Mana saya membaca ini? Saya sudah. Satu ayat dulu ya, saya tutup dulu ini. Saya ambil satu ayat saja, saudara. Saya akan selesaikan dalam pelajaran iman kita melalui orang-orang Majus ini. Saya akan ambil ayat pendukung dalam kisah Yesus tentang penjala manusia. Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Ayat terakhir bagi kita ya. Dalam poin ini. Baca bergantian, ayat 1 ayat 2. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ingat ya, saudara, kalau Yesus ini ketika dia mengajarkan firman, selalu itu untuk iman, saudara. Untuk iman. Tapi saudara akan lihat bagaimana dari iman berdampak kepada hal-hal yang jasmani. Dan sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan apa saudara? Firman Allah. Ayat 2 saudara baca, 2-3. Ayat 3 saya baca, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu supaya iman mereka timbul ya. Terus 2-3. Stop dulu ya, tahan dulu ayat ini. Begini ya saudara, ingat ya, seperti saya katakan selalu, saudara pentingkan luar biasa tentang mendengar dengan iman. Yesus bukan tidak peduli kehidupan jasmani, tapi ingat, dilihat konteks cerita, Yesus mengajar, Yesus beritakan firman. Tapi bukan Yesus tidak tahu tentang kebutuhan jasmani kita, tapi Yesus mau tujuan utamanya adalah firman itu menumbuhkan iman kita. Amin. Itu dulu. Makanya saya selalu bilang, saudara kalau datang dengar firman Allah, datang ke gereja, saudara harus percaya firman Allah sekalipun kadangkala engkau belum mengerti itu firman Allah. Amin ya. Nah, kita lanjut. Kita lihat setelah Yesus mengajar, setelah Yesus beritakan firman, dia peduli tentang apa yang sedang dialami oleh Simon dan teman-teman pada waktu itu. Mereka pada waktu ini belum jadi 12 murid.
Setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus peduli tentang kebutuhan jasmani. Karena mereka sepanjang malam telah menangkap ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Yesus bukan tidak peduli tentang kehidupan jasmani, tapi Yesus mau yang rohani dulu. Amin, saudara. Makanya begini, saudara. Yesus bukan tidak peduli kok kebutuhan kita, tapi lakukan dulu yang rohani kok, saudara. Amin. Lakukan dulu yang rohani. Nanti saudara akan lihat hal yang jasmani. Ayat 5 saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja berat, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi kami Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai apa? Goyah. Haleluya, saudara. Tuhan peduli tentang jasmani. Bahkan mereka menangkap ikan sejumlah besar ikan yang lebih daripada biasa yang mereka lakukan. Bahkan ini hal-hal yang mustahil terjadi. Karena yang biasanya mereka menangkap ikan dikatakan secara teks tadi di malam hari. Tetapi orang yang mau melakukan hal-hal yang rohani dulu, yang menumbuhkan iman, dia lakukan yang rohani, dia akan dibawa oleh Tuhan pada hal-hal yang kebalikan daripada apa yang biasa kita lakukan. Biasa yang tidak biasa, yaitu mujizat-mujizat Tuhan. Makanya kita jemaat Tuhan, lakukan dulu hal-hal yang rohani. Amin. Lakukan dulu hal-hal yang rohani. Kadangkala orang begini, aduh, kayaknya lakukan hal yang rohani tidak terlalu penting buat dia. Mesti jasmani dulu. Saudara, memang kita manusia ini memang melihat yang jasmani. Tetapi bagi Tuhan, ajaran Tuhan, lakukan dulu yang rohani. Kenapa Tuhan mau suruh lakukan dulu hal yang rohani? Itu mengenai iman. Amin, saudara. Itu mengenai iman. Jadi kita beribadah, kita melakukan firman dalam yang lain-lain perintah Tuhan, itu hal-hal rohani, saudara. Menyangkut iman itu. Menyangkut iman. Jadi kembali lagi, saudara. Ini membawa kita sekali lagi bahwa seperti orang-orang Majus adalah percaya sekalipun belum lihat atau tidak lihat. Harus percaya. Tahun 2023 ini, saya balik lagi sedikit. Saudara belum melihat ke depan, tapi saudara harus percaya. Amin. Percaya seperti juga Elia tadi, dia percaya sekalipun masih kelihatan kecil. Pertama belum kelihatan tapi dia percaya, tetapi muncul sebesar telapak tangan. Dan dia percaya Tuhan lakukan hal yang besar. Dan itu betul-betul terjadi. Demikian juga saudara, orang-orang Majus tadi, sekalipun belum melihat Yesus yang di Bethlehem lahir itu, mereka belum bertemu dia, tapi mereka percaya pasti bertemu dengan Raja di atas segala raja. Kita pun kembali sekarang ini mengawali tahun 2023. Saudara, sekali lagi, lawan dari iman itu ketakutan, kekhawatiran. Dan Tuhan tidak senang membangun iman ada kata cuma. Tuhan mau tempatkan iman, mau engkau percaya dan lakukan dulu hal-hal rohani. Amin. Saudara, pokoknya jangan dibalik deh, saudara. Jangan dibalik. Lakukan dulu hal-hal rohani. Pasti saudara dan saya akan melihat hal-hal yang jasmani. Seperti Simon, Yakobus, Petrus tadi, penjala ikan tadi. Hal-hal rohani dulu. Dengar dulu firman Allah, biarkan imanmu timbul. Apa yang sudah engkau dengar, lakukan saja.
sehingga saudara punya iman bertumbuh. Sekalipun aku belum melihat hal-hal yang jasmani, aku percaya 2023 Tuhan pasti bela. Terlebih sekalipun kita belum melihat Yesus secara jasmani, kita percaya kita pasti bertemu Yesus secara jasmani. Karena itu target utama kita. Amin. Demikian poin pertama, saya membahas saudara tentang pelajaran. 3 pelajaran rohani yang akan kita pelajari atau pelajaran iman dari orang-orang Majus. Yang pertama, pelajaran pertama adalah sekalipun belum melihat, tapi dia sudah percaya. Jemaat Tuhan, saudara percaya di tahun 2023 saudara diberkati lebih lagi. Saudara percaya Tuhan pasti bela. Amin. Bangun iman itu ya. Amin. Mari kita bangkit. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sebelum saya masuk dalam doa, mari setiap jemaat Tuhan katakan kepada dirimu sendiri. Kadangkala ada istilah bilang musuh yang terbesar atau penghalang yang terbesar iman kita kadang bukan orang lain, tapi diri sendiri. Apa penghalang iman? Tidak percaya. Oh, karena saya belum lihat, karena saya belum alami, jadi saya tak percaya. Itulah saudara taburan iblis. Tapi mulai dari awal tahun ini, bangun iman dengan percaya. Sekalipun engkau belum melihat, katakan terus, Tuhan, aku percaya Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti bela. Mari kita mau berdoa. Tuhan, lihatlah seruan, pernyataan-pernyataan iman kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, di tahun 2023 ini Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan pasti membela kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya terjadi pemulihan demi pemulihan, baik dalam rumah tangga, baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan, atau apapun dalam hidup kami. Bahwa kami percaya Tuhan sanggup melakukan itu. Demikian iman percaya kami di awal tahun ini ya Tuhan. Doa kami kepadamu Tuhan, biarlah iman percaya kami ini dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus. Supaya sekiranya ada gangguan-gangguan, ketakutan, kekhawatiran, tipu muslihat iblis terhadap iman kami, ditolak di dalam nama Yesus. Biarlah iman kami dipenuhi dengan otoritas Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah menerangi iman percaya kami. Kami boleh belajar ya Tuhan kepada orang-orang Majus dalam firman-Mu. Mereka belum melihat, tapi mereka percaya. Tanamkan itu bagi kami Tuhan. Kami juga belum melihat Engkau secara pribadi, tapi kami percaya, kami pasti berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, semua percaya berkata amin. Tepuk tangan berikan mulia untuk Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati. Silakan, saya serahkan kepada Tuhan.
firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Dan juga terima kasih untuk setiap pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini, dan juga kita sama-sama jemaat yang telah hadir di tempat ini, kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan untuk pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Boleh ditampilkan untuk jemaat yang mau melakukan transfer ya. Untuk persembahan yang pertama bisa ditransfer di rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Kemudian untuk jemaat yang mau transfer persembahan kedua, yaitu untuk pembelian ruko yang kedua, bisa ditransfer ke rekening BCA digital 000937261639 diawali dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Kemudian untuk jemaat yang mau mentransfer persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yancil Manoreng. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan tersebut bisa menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya. Kemudian bagi jemaat yang mau transfer persembahan sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan besok kita akan memasuki doa puasa mingguan. Jemaat boleh memilih, yaitu mau puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Ya. Oke, kemudian ibadah tengah minggu sudah dilakukan pada minggu depan, telah dimulai. Jadi ada pengumuman tambahan, hari Rabu akan diadakan komsel di Pastori ya. Hari Rabu jam 7.30 ya. Ya, baik, jam 7.30 ya, sudah ada pengumumannya di multimedia. Kemudian hari Jumat jam 7 malam akan diadakan ibadah gabungan, yaitu kaum pria, galprep, dan WSP ya, untuk kaum wanita. Jadi mari kita ikuti ibadah gabungan ini. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Ya, bagi seluruh jemaat dan bagi seluruh pelayan, mari kita ikuti ibadah doa pagi ini. Ya, kemudian hari Minggu diadakan ibadah yang pertama jam 8, ibadah anak-anak sekolah minggu jam 10, dan ibadah yang kedua jam 5 secara onsite dan online. Baik. Oh ya, dihimbau bagi seluruh orang tua ya yang memiliki anak. Jadi kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu depan akan mengadakan panggung boneka. Ya, jadi ini ada ibadah spesial sepertinya, mengundang panggung boneka. Jadi dengan dikemas lebih menarik, ada semacam puppet show gitu ya. Jadi bagi seluruh orang tua yang memiliki anak kecil yang masih bersekolah minggu, mari kita bawa adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu depan, yaitu pada tanggal 15 Januari akan diadakan ibadah sekolah minggu dengan tema spesial, yaitu panggung boneka jam 10 pagi. Baik, mungkin itu saja pengumuman. Ada pengumuman tambahan di Bapak Gembala? Ya, tidak ada. Jika tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti doa akan ditutup langsung oleh Bapak Gembala. Kalau gitu nih, sebelum doa untuk puasa, saya hanya pikir begini, kayaknya banyak yang nggak puasa karena takut nggak tahan. Mungkin jemaat begini ya, coba saudara puasa seperti tadi, ambil apa saja, tapi nanti saudara buka saja selesai jam 12 siang. Jadi malam kan saudara makan nih, selesai saudara berdoa. Nah, itu kan di dalam doa puasa itu saya bilang tempat saudara sampaikan pokok-pokok doa. Nah, nanti setelah sore yang bekerja, kan nanti makan siangnya kan jam 12 siang besoknya Senin. Nah, saudara boleh buka puasa. Ya, buka puasa. Jadi saya harap jemaat Tuhan masuk dalam kegiatan rohani ini, perbuatan rohani ini. Salah satu perbuatan rohani ini puasa. Jadi saudara berpuasa malam, saudara makan, Tuhan saya sudah mau puasa, nanti siang jam 12 siang besoknya saudara boleh makan. Oke, itu saja. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang pertama bagi kami beribadah di hari Minggu. Kami percaya Tuhan, inilah kegiatan-kegiatan iman kami kepadamu, dan Engkau telah melawat kami. Sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas. Apapun aktivitas kami jemaatmu di tempat ini, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, dan kami memohon Roh Kudus, beri kami kuasa, beri kami otoritas untuk melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Baik dalam pekerjaan di rumah, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan di kantor, di toko, dimanapun. Berikan kuasa itu, berikan otoritas itu, berikan hikmat itu ya Tuhan. Sehingga kami melakukan aktivitas-aktivitas, kami ada dalam otoritas-Mu. Engkau yang buat berhasil, Engkau yang buat beruntung. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Doa kami Engkau berkati juga pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, para dokter-dokter, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekiranya ada di antara kami yang datang yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Atau ada pergumulan-pergumulan pribadinya, hamba taruh ke dalam nama Tuhan Yesus. Semua jenis pergumulan umat-Mu, Tuhan menolong, Tuhan menjawab, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami saat ini. Perjalanan hamba-Mu nanti ke Manado menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan, mengikuti rapat nanti, mendahului semua, menaruh hikmat-Mu, sehingga kami membicarakan pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan di Indonesia ini. Tuhan mendahului, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, biar hamba-Mu berangkat dan kembali dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah ini, Tuhan kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohonlah memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.